Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Makasih Ustaz ya udah mau mampir ke sini, udah mau datang Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak Ustaz sebelumnya nih. Ustaz, ini kan yang saya tahu Ustaz ini adalah spesialis dari asma-asma Allah nih untuk membahas kajian tentang asma-asma Allah nih. Nah, di episode sebelumnya udah banyak kita bahas tentang nama-nama Allah. Nah, sekarang ini tentang Al-Fatah. Ustaz. Al-Fattah. Al-Fattah ya Ustaz. Al-Fattah yang dimana saya tahu itu adalah Maha Pembuka Rahmat. Nah, kok disebutkan Maha Pembuka Rahmat? Emang tadinya tertutup gitu Ustaz gitu. Terus akhirnya dibuka sama Allah gitu. Nah, terus sebelumnya rahmat itu apa sendiri sih sebenarnya definisinya? Terus Al-Fattah itu apa gitu? Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Al-Fattah, Maha Pembuka. Kalau kita sebut pembuka, berarti sebelumnya dia dalam keadaan apa? Tertutup Ustaz. Betul. Iya. Tidaklah kita mengatakan pembuka kecuali sesuatu itu tertutup. Tertutup itu bisa jadi secara materi memang tertutup, seperti pintu terkunci. Bisa juga tertutup itu artinya kita sedang punya masalah. Dan kita seolah-olah tertutup, tidak menemukan jalan keluar. Tidak menemukan solusi. Kita dalam kesedihan yang tidak berujung. Dalam kecemasan. Dalam musibah. Maka nama Allah Al-Fattah ini hadir untuk mengatakan. Betapa beratnya keadaanmu, seperti seolah terkunci dan tertutup. Seolah tidak ada jalan keluar. Maka kata Allah, aku Al-Fattah, aku yang membuka segala sesuatu yang tertutup. Jangan cemas, jangan khawatir. Datanglah kepadaku, maka aku akan membuka jalan. Al-Fattah. Terus apa bedanya Al-Fatah yang saya tahu, yang kami tahu nih Ustaz nih ya, Fatah itu taunya Al-Fatihah gitu. Fatihah sama Fatah itu kan hampir sama tuh Ustaz ya. Nah, Fatihah itu kan pembuka ya Ustaz ya, surat pembuka betul ya. Nah, Fatah ini juga pembuka rahmat gitu. Maksudnya kenapa tadi tertutup terus sekarang terbuka gitu Ustaz? Apakah memang kenapa sih nggak Allah buka aja terus gitu Ustaz? Pertanyaan yang sangat indah sekali. Allah bisa memberikan kita kehidupan tanpa masalah, Bu. Bisa. Tanpa sulit. Semuanya mudah. Jika hidup ini tanpa kesulitan, tanpa masalah, tanpa penderitaan, mungkin kita akan mendatangi Allah. Kapan masjid ini sholat tahajud? Biasanya kalau lagi banyak duit atau kurang duit? Rata-rata sih kalau kurang sih. Lagi kurang. Maka jika kenapa sih Allah itu dari awal saja, kenapa tidak dari awal saja dia menghindarkan dari kita problem dan masalah? Kenapa harus diberi masalah dulu, lalu kita bilang, ya Fattah, bukakan jalan kepadaku. Berikan jalan rahmatmu, buka yang terkunci ini ya Allah. Jika dari awal kita tidak dapat masalah, tidak diberi masalah, maka niscaya kita tidak akan mendatangi Allah. Tapi ada nggak orang kaya yang mendatangi Allah? Ada. Ada nggak pejabat yang mendatangi Allah? Ada. Mendatangi Allah saat kaya itu biasanya feel-nya biasa. Amin, amin, amin. Baca Al-Fatihahnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau kita mendatangi Allah saat kita sedang menderita, saat kita sedang dalam keadaan musibah, maka kita akan mendatangkan penuh kehinaan. Ya Allah, aku tidak memiliki siapapun dan apapun kecuali Engkau. Maka Allah mendatangkan masalah kepada kita, bukan cuma agar kita mendatanginya, tapi agar kita mendatanginya dengan perasaan kehambaan yang hina. Allah ingin merasakan manisnya ibadah, manisnya doa kepada orang yang diberikan musibah. Subhanallah. Maka
Itulah tadi pertanyaan dari masjid nih, kenapa Allah memberikan masalah? Karena tanpa masalah kita tidak akan mendatangi Allah. Berarti masalah itu tujuan atau bukan? Masalah itu cobaan ya Ustaz. Masalah itu Allah berikan sebagai tujuan untuk menyusahkan atau sebagai sarana agar kita datang kepada Sarana Ustaz. Allah tidaklah memberikan masalah untuk menyakiti kita. Tetapi Allah memberikan masalah kepada kita untuk mengundang kita untuk datang kepada. Kalau demikian masalah itu rahmat atau bukan? Masalah itu rahmat. Kesulitan itu rahmat. Mengapa masjid ini sering meminta kepada Allah untuk segera mengusir kesulitan dan musibah itu, padahal dia adalah rahmat Allah. Iya Ustaz. Jadi masalah aja itu rahmat ya Ustaz ya. Sebenarnya rahmat ini banyak ya Ustaz. Maksudnya rahmat kita taunya cuman ya Allah berikan rahmatmu, ya Allah mintalah rahmatmu segala macam. Tapi kita nggak tahu sebenarnya rahmat ini apa aja sih Ustaz gitu. Ya, rahmat itu ada yang rahmat yang bentuknya memang real rahmat. Jadi penampakan fisiknya itu memang sesuatu yang kita sukai. Seperti sehat. Iya kan? Iya. Seperti duit. Itu namanya nikmat zahir itu. Rahmat zahir. Subhanallah ya. Rahmat zahir adalah rahmat yang penampakan luarnya, casingnya memang wajahnya wajah rahmat. Tahu kan wajah rahmat itu? Wajah resepsionis. Iya kan? Kalau wajah resepsionis gimana, menyenangkan atau enggak? Iya. Jadi ada rahmat yang memang wajahnya, wajah depannya itu adalah wajahnya itu wajah rahmat, wajah kelembutan, kekayaan. Ini namanya adalah nikmat zahir. Tapi ada rahmat yang casingnya seolah-olah azab. Bentuknya musibah. Seperti duren. Luarnya durian. Luarnya duri. Luarnya durian. Luarnya duri gitu. Luarnya duri. Gimana? Suka nggak dengan luarnya itu? Ya, takut nggak? Takut tajam. Tapi di dalamnya, Masya Allah Ustaz. Enak sih. maka musibah itu, kesulitan itu, luarnya saja kesulitan, tetapi di dalamnya ada rahmat yang sangat luar biasa. Maka nikmat zahir yang casingnya memang zahirnya, penampakannya adalah nikmat. Nikmat batin adalah sesuatu yang luarnya tidak membuat kita menyukainya, tetapi di dalamnya sangat bermanfaat buat kita. Siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik untuk Tapi kalau kita bicara masalah Al-Fatihah ini Ustaz, Maha Pembuka ini, ada nggak sih kaitannya sama surat Al-Fatihah itu Ustaz? Ada ya Ustaz? Al-Fatihah karena dia pembuka surat yang lain. Iya, Ustaz, awalannya. Iya, maka dia pembuka. Artinya kita tidak akan tahu surat yang lain sebelum diawali dibuka oleh Al-Fatihah. Ya, itu yang pertama. Al-Fatihah pembuka. Karena memang siapapun yang merenungi surat Al-Fatihah, maka terbuka baginya makna-makna di surat yang lain. Karena semua surat di dalam Al-Quran itu bercerita rinci tentang Al-Fatihah. Iya kan? Betul. Jadi Al-Fatihah ini kayak rangkuman gitu. Rangkuman. Maka siapapun yang mengetahui isi dari Al-Fatihah, maka dia akan membuka. Maka terbuka bagi dia apa makna seluruh surat-surat di Al-Quran. Karena seluruh surat setelah Al-Fatihah adalah penjelasan tentang isi Al-Fatihah itu sendiri. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga. Karena Al-Fatihah itu mengajari kita bagaimana cara kita meminta rahmat kepada Allah.
bagaimana rahmat Allah itu turun kepada kita, gimana cara memintanya diajarkan oleh Al-Fatihah. Bagaimana Al-Fatihah mengajari kamu kalau mau mengundang rahmat Allah, maka puja-pujilah Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil, segala puji bagimu ya Allah Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru meminta. Rayulah Allah, pujilah Allah, maka Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Terbuka rahmatnya kepada Allah. Ustadz, tadi kan Ustadz sempat singgung masalah surat Al-Fatihah itu sebagai pembuka gitu Ustadz. Nah tadi Ustadz bilang puja-puji Allah maka berdoa minta insya Allah akan terbuka semuanya gitu Ustadz. Apakah cukup dengan surat Al-Fatihah aja nih Ustadz? Yang tadi Ustadz bilang di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoa mintalah gitu, insya Allah segala rahmat akan terbuka gitu Ustadz. Apakah hanya cukup sampai di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus kita nggak lanjut lagi langsung berdoa, ataukah di situ kita selipkan doa lalu kita lanjutkan lagi suratnya gitu Ustaz? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau tujuan kita adalah berdoa, bukan membaca Al-Fatihah, bisa saja langsung kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian langsung berdoa dengan doa yang lain. Kalau tujuannya doa. Karena setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan isinya adalah doa. Ihdinas siratal, berikan hidayah. Nah itu kan doa isinya. Ya, sehingga kalau kita tujuannya ingin berdoa saja, bukan membaca Al-Fatihah, maka boleh kita stop di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita meminta apa yang kita inginkan. Tapi Al-Fatihah itu bukan cuma mengajarkan cara meminta. Tapi Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita apa yang mestinya kita minta. Apa itu Ustaz? Jadi saya ulang lagi kalimatnya Mas Zidni ya, pelan-pelan ya. Al-Fatihah itu bukan cuma mengajarkan kita bagaimana cara meminta. Tapi Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita minta. Karena dengarkan ini loh Mas Zidni. Katakan kepadaku apa yang kau minta kepada Tuhanmu, maka aku akan tahu kualitas dirimu. Karena yang kita minta kepada Allah membuka siapa diri kita. Jadi kalau orang itu minta duit, itu orang umum itu. Seluruh orang di dunia ini selalu kalau minta kepada Allah minta rezeki. Yang nggak sholat, yang nggak sekolah pun minta rezeki. Tetapi orang-orang yang berkualitas tinggi, dia akan meminta sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari itu. Dia meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Hidayah. Makanya Nabi Muhammad bisa nggak memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Thalib? Nggak bisa. Nabi Ibrahim bisa nggak memberikan hidayah kepada bapaknya? Nabi Nuh bisa nggak memberikan hidayah kepada anaknya? Maka kita meminta hidayah. Karena apapun kondisi kita, kalau kita dapat hidayah maka kita akan bahagia. Kekayaan tanpa hidayah, kekayaan itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Bahkan kemiskinan yang dituntun oleh hidayah, kemiskinan itu akan menjadi jalan kesabaran dan ketakwaan bagi seseorang itu. Jadi boleh saja, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus kita doa yang lain. Tapi Al-Quran telah mengajarkan kepada kita, tidak ada permintaan terbaik kecuali kita meminta hidayah. Ustaz, kalau bicara masalah Al-Fatihah itu pembuka Ustaz ya. Pembuka di sini ada dijelaskan yang saya dengar, pembuka pintu-pintu gaib
Ini maksudnya ini apa nih Ustaz? Membuka pintu-pintu gaib. Hanya Allah yang bisa, memang hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Mafatih itu kan dari kata fatah, mafatih. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci kegaiban. Artinya gaib itu berarti terkunci ya. Iya. Ya, tertutup. Tertutup ya. Makanya gaib. Kenapa jin itu disebut jin? Karena tertutup. Karena tertutup ya. Nggak kelihatan mata kan? Iya. Jin ya. Gaib. Gaib kan. Kenapa orang gila itu disebut majnun dari kata jin juga. Majnun. Ya, jin tadi kenapa dikatakan jin? Karena tertutup, tidak tampak oleh mata. Orang gila kenapa disebut majnun? Karena akalnya tertutup, tidak berfungsi. Kenapa surga disebut surga jannah? Karena saking rimbunya pohon-pohon di surga menutupi orang yang ada di dalamnya. Jadi hanya Allah yang memiliki kunci-kunci kegaiban. Terbuka kegaiban bagi Allah. Nggak ada yang gaib. Ya kan gitu. Sementara kita gaib. Artinya terkunci, tidak terbuka bagi kita yang gaib. Maka kalau hanya Allah yang tahu yang gaib, maka mintalah kepada Allah untuk membukakan kepada kita. Untuk membocorkan perkara-perkara gaib kepada kita. Apa yang gaib bagi kita? Sebagian orang ingin menikah. Betul ya? Jodoh. Terkadang dia tidak tahu apakah calon istri, calon suami ini soleh beneran atau soleh pencitraan. Semoga soleh beneran Ustaz. Iya kan? Betul atau tidak? Karena kita hanya tahu penampakannya. Semua orang itu kalau mau jadi calon suami, pasti tampangnya ya soleh-soleh gitu kan. Baik-baik, betul nggak? Betul. Kayak calon anggota DPR itu. Sebelum dicoblos. Oh, padahal pokoknya nanti saya bantu ini, saya bantu itu. Ya, itu kan kayak orang pacaran seperti itu kan. Semuanya oke, yes gitu. Pas udah jadi ya. Belum tentu. Kita tidak tahu apakah calon suami, calon istri kita ini adalah benar-benar baik lahir dan batin. Hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita meminta kepada Allah, ya Fattah. Makanya ada surat Istiqorah itu. Ya Allah, kalau ini baik menurutmu bagi duniaku dan akhiratku, ya kan? Maka takdirkanlah ini untukku, betul nggak? Engkau tahu dan aku tidak tahu. Engkau kuasa, aku tidak kuasa. Jadi bagi siapapun yang ingin memulai sesuatu, memulai proyek, mau memulai bisnis, kan dia tidak tahu apakah prospek ini masa depan bisnis ini. Iya betul Ustaz. Karena dia tidak tahu dan yang tahu itu hanya Allah. Maka hendaklah dia berdoa dengan Al-Fattah ini. Ya Fattah, aku ingin memulai bisnis ini ya. Ya Fattah, rencana aku ingin menikah dengan si fulana ini ya. Engkau lah yang tahu. Aku hanya tahu yang tampak itu pun tidak semuanya aku tahu. Engkau tahu lahir dan batin. Orang yang ingin aku jadikan istriku ini misalkan seperti itu. Maka bukakanlah ya. Engkau yang maha mengetahui yang gaib. Terbuka perkara yang gaib bagimu. Tak ada yang tertutup. Bukakan untukku ya. Karena seringkali orang salah memilih. Itu karena apa? Kenapa tikus kena racun? Kenapa Ustaz ya? Ya karena dia nggak tahu itu racun gitu Ustaz. Nah, karena tertutup bagi dia kan? Tertutup ya. Salah lihat itu. Kenapa ikan kena pancing? Karena disangkanya makanan ya. Semua orang yang kemudian menyesal di kemudian hari adalah orang-orang yang tidak dibukakan oleh Allah tentang perkara yang dia inginkan. Ya kalau salah milih kostum, penyesalannya cuma sehari ya. Iya Ustaz. Salah potong rambut, Ya beberapa bulan lah Ustaz. salah milih presiden, 5 tahun Ustaz.
Lalu bagaimana dengan salah milih istri? Berapa lama? Panjang Ustaz. Maka untuk hal-hal yang tidak kita ketahui baik dan buruk, hanya Allah yang indahu mafatihul ghaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib itu. Kita tidak tahu. Maka jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam perkara-perkara yang kita inginkan. Tuntun kami Allah. Beritahu aku ya Allah. Engkau tahu, aku tidak tahu. Jangan kau serahkan diriku ini pada diriku yang tidak tahu. Aku serahkan semuanya kepadamu. Datangilah Allah dari awal. Karena kebanyakan kita mengabaikan Allah di awal. Seolah-olah kita mengandalkan kecerdasan, kekuatan, kekayaan. Yang akhirnya setelah kita jalani berantakan, semuanya sudah berantakan, baru kita datangin Allah. Kita sering mengakhirkan Allah dalam semua urusan kita. Kau akhirkan Allah, maka Allah akhirkan urusanmu. Baik Ustaz, Masya Allah Ustaz, ini ilmunya luar biasa banget Ustaz. Dari tadi sampai akhirnya yang masalah jodoh pun akhirnya kebahas juga di Al-Fatah ini ya Ustaz ya. Kebawa juga pintu-pintu goib yang namanya jodoh, terus rezeki juga Ustaz ya. Goib kan rezeki itu ya. Terus umur juga nggak sih Ustaz? Umur gaib. Umur goib juga ya. Kalau misalkan kita minta untuk dipanjangkan umur itu nggak masalah pasti kan Ustaz ya. Minta dipanjangkan umur? Iya. Gitu misalkan apapun kita minta lewat Al-Fatah ini mungkin bisa kali Ustaz ya. Minta panjang umur ini. Mau Mas Titi mau umur 80 tahun mau? Nggak tahu sih Ustaz. Mau diberi umur 80 tahun? Itu jalannya susah Ustaz. Nah. Iya. Jadi maunya berapa? Cukupnya aja deh. Saya bingung bertanya maksudnya. Kita itu meminta umur yang panjang. Iya kan? Iya. Padahal sepanjang-panjang malam harus berakhir dengan datangnya siang. Sepanjang-panjang siang harus berakhir dengan datangnya malam. Sepanjang-panjang kehidupan harus berakhir dengan kematian. Dan apabila akhir dari hidup ini adalah kematian, maka tidak ada yang bisa disebut panjang. Semuanya pendek. Sebenarnya semuanya pendek gitu Ustaz. Ya, semua yang berakhir dengan kematian adalah pendek. Tanyalah kepada orang yang usianya sudah 80 tahun. Gimana rasanya 80 tahun yang dilewati? Terasa cepat atau sudah lama? Jawabannya apa kira-kira? Cepat Ustaz. Tanyalah kepada orang yang usianya 20 tahun. Waktu 20 tahun yang sudah dilewati rasanya cepat atau lama? Pasti cepat. Kok 20 tahun sama 80 tahun jawabannya sama? Karena jika ujung dari hidup ini adalah kematian, maka panjang dan pendeknya sama saja, sama-sama terasa pendek. Karena itu kita tidak meminta usia yang panjang, tapi kita meminta usia yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu sesuatu yang sedikit tapi kemanfaatannya panjang, itulah berkah. Usia kita 60 tahun, 67 tahun, tetapi kemanfaatan kita bisa lebih dari usia biologis kita. Ustaz, kita kalau meminta, misalkan kita minta sama Allah nih agar diturunkan rahmat gitu Ustaz. Boleh nggak sih Ustaz kayak gitu misalkan, ya Allah turunkan rahmatmu ya Allah. Gitu. Ya, justru yang diajarkan memang meminta rahmat, bukan meminta duit. Kenapa? Karena duit tanpa rahmat, apa yang akan terjadi? Yang kita butuhkan adalah rahmat. Rumah besar tapi nggak ada rahmat, gelisah. Makanya dalam bahasa Inggris kan ada house, ada home ya. House itu apa tuh? Bedanya dengan home. Kalau house itu rumah fisiknya.
yaitu semen, ya, besi, batu, ya, ini namanya khos. Tapi perasaan saya waktu masuk rumah itu adalah homi banget ya. Subhanallah. Artinya yang kita butuhkan adalah rahmat Allah. Maka rahmat ini kalau turun ke dalam gua, Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun di dalam gua itu. Subhanallah, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Ada di dalam gua. Wa izi tazaltumuhum fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Bersembunyilah di dalam gua itu, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Turun rahmat di situ. Tetapi ketika rahmat itu tidak turun, meskipun orang itu tinggal di istana, maka dia tidak akan bahagia. Ya kan? Rumahnya mewah, istri cantik, selingkuh. Rumahnya mewah, kolam renangnya luar biasa, tapi justru dia menikmati narkoba. Kenapa rahmat tidak turun di situ? Maka justru kita meminta kepada Allah untuk membuka rahmatnya. Dengarkan ini ya, ada ayat Quran yang berbunyi, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalah. Rahmat yang Allah buka, nggak ada yang bisa menutupnya. Tapi rahmat yang Allah tahan, tidak ada yang bisa memberikannya. Karena itu orang yang kaya raya, punya kekuasaan, punya jabatan, tidak turun rahmat, maka dia orang paling gelisah di dunia. Jadi kalau kita gelisah gitu Ustaz, tandanya Nggak turun rahmat di dalam hati kita. Nabi Ibrahim di dalam api, tidur ternyenyak Nabi Ibrahim di dalam api. Kapan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita? Di mana dia mengatakan itu? Di dalam Gua Thur, ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Bersamaku Tuhanku akan memberikan jalan, dikatakan Nabi Musa saat itu. Kapan Nabi Musa mengatakan itu? Di saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya dan di depan ada lautan. Rahmat itu ketika kita dekat dengan Allah. Jika engkau bersama Allah, siapa yang bisa mencelakakanmu? Tapi jika engkau jauh dari Allah, siapa yang bisa menolongmu? Ustaz, bicara masalah dekat dengan Allah dan jauh dari Allah nih Ustaz ya. Bisa nggak Ustaz kita meminta sesuatu nih Ustaz nih, gitu, minta dibukakan, misalkan ya contoh di dalam keluarga kita, ataukah orang tua kita, ataukah saudara kita, pada saat kita lagi membicarakan sesuatu, ngasih tahu sesuatu, ini orang kerasnya luar biasa Ustaz. Keras kepala, entah itu keras hatinya Ustaz. Nah, boleh nggak Ustaz kita minta sama Allah untuk dibukakan pintu hatinya, kebaikannya, terus minta dibukakan keras kepala ini supaya lebih lunak lagi gitu Ustaz. Bisa nggak sih Ustaz kayak gitu? Keras sekali ya kepalanya. Maksudnya kan ada tipikal orang yang keras kepala Iya, gitu betul, Ustaz. ya. Ada yang keras hati gitu Ustaz. Yang Iya. menarik kalau Allah bicara keras itu biasanya contohnya adalah Allah tidak menyebut keras seperti besi ya. Allah menyebut hatinya keras seperti batu. Ah ya, hati keras. Betul ya? Betul. Betul. Heeh. Mana yang lebih keras, batu atau besi? Batu ya Ustaz. Batu atau besi? Dua-duanya keras ya Ustaz. Bisa nggak batu dihancurin sama besi? Bisa sih. Oh bisa. Kalau batu menghancurkan besi bisa nggak? Enggak. Berarti mana yang lebih keras? Tapi kenapa Allah tidak mengatakan hatinya keras seperti besi? Karena besi meskipun keras bisa dibentuk. Iya kan? Iya Ustaz. Tapi batu tidak bisa dibentuk. Tetapi Allah yang maha membuka sekeras apapun hati. Bahkan Allah bisa memancarkan air itu dari batu-batu. Batunya dipecah lalu keluar air. Betul? Nah, ya Fattah itu
kita bisa gunakan untuk doa membuka hati. Kenapa demikian? Karena jika tidak dibuka, apapun yang kita ingin masukkan kira-kira mental, Ustaz. Dan Allah menamakan ya Fattah agar kita tidak putus asa. Dan sebenarnya kalau kita sadar dengan Al-Fatah ini, maka kita tidak akan pernah ujub dengan usaha kita. Kita tidak akan ujub ketika kita berhasil, kita mengatakan, ini semua karena Allah yang membukakan keberhasilan saya. Anak saya soleha ini karena Allah, bukan karena kehebatan saya. Seandainya anak kita nomor 1, nomor berapa gitu ya, soleh, itu karena kekuatan kita. Mestinya seluruh anak kita sesoleh itu kan. Jika kesolehan anak itu disebabkan karena kecerdasan parenting orang tuanya, niscaya Nabi Nuh anaknya pasti soleh. Jadi ketika kita mengenal Al-Fatah, kita akan mengatakan saya kaya karena dibuka oleh Allah. Saya sukses anak-anak saya karena dibuka oleh Allah. Sekaligus waktu kita belum berhasil, kita mengatakan Allah belum berkenan membukanya. Kalau Allah berkenan membuka hati anak saya, membuka hati saudara saya ini, pasti dengan mudah Allah membuka itu. Dengar gak ada yang masuk Islam karena surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas doang. Iya, membaca surat Al-Ikhlas cuma berapa ayat. Dia masuk Islam gara-gara ayat pendek itu surat Al-Ikhlas. Ketika Allah membuka, dia masuk Islam. Tapi ada loh orang sudah beberapa kali baca surat Al-Ikhlas, gak ikhlas-ikhlas. Tapi kalau Allah ingin membuka cukup dengan 1 kata, 2 kata, orang akan terbuka hatinya untuk hidayah. Ustadz, tadi kan sebelumnya Ustadz udah bahas masalah hati yang tertutup nih, hati yang keras gitu. Nah, ada nggak sih caranya nih Ustadz nih supaya kita minta nih, misalkan contoh kita minta, ini orang tua nih belum ngerestuin kita nih gitu Ustadz, gitu dengan jodoh kita nih, karena saking Berapa nih? Enggak, maksudnya contoh nih buat yang di rumah gitu, maksudnya karena dia mungkin udah ini banget gitu, si ibu setuju, si bapaknya nih yang agak keras gitu Ustadz hatinya gitu, masih belum aja nih, ada nggak sih cara nih Ustadz nih supaya untuk melunakkan hati orang gitu Ustadz? Iya, nah inilah salah satu mengapa kita mengkaji Al-Fatah ini. Karena kalau kita menyebut yang maha membuka, pastikan keadaan yang sedang dialami tertutup itu. Iya. Yang kita ingin Allah membukanya. Iya. Dan ingat, bagi Allah tuh gampang sekali membuka. Maka yang pertama harus yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta kepada Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan nama Ya Fattah ini. Karena kita tahu Umar ibn Khattab itu masuk Islam karena doanya Nabi. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya, berikan hidayahmu kepada salah seorang dari 2 Umar. Umar yang pertama Abu Jahal itu Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Doa Nabi diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara apa? Doa. Ya, doa Nabi terkabul. Bagaimana kok kisah beliau masuk Islam itu? Ini menarik sekali. Jadi dia mendengar adiknya masuk Islam. Adiknya Umar, perempuan. Maka Umar marah. Saya ini memusuhi Islam, tapi kok justru adik perempuan saya kok malah masuk Islam. Maka Umar segera mendatangi rumah adiknya itu. Dengan niat dia akan pukul adiknya. Apa yang terjadi? Ketika di rumah adiknya itu sedang membuka mushaf, membaca Quran. Lalu Umar memukul adiknya itu sehingga keluar darah.
Lalu setelah melihat darah itu Umar kemudian setelah melihat darah biasanya orang akan kembali ke kesadarannya. Iya. Tidak lama kemudian Umar pengen meraih Quran yang dibaca oleh adiknya tadi. Kata adiknya, engkau tidak suci. Mandi terlebih dahulu, wudhu terlebih dahulu, mandi baru engkau boleh menyentuh mushaf itu. Lalu Umar pun membersihkan diri lalu memegang Quran. Dibacakan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, Quran itu tidak diturunkan untuk membuat engkau menderita. Quran itu diturunkan untuk membuatmu bahagia. Langsung ketika ayat itu dibacakan Umar pun masuk Islam. Jadi pertama yang kita lakukan adalah meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk membuka hati yang keras itu. Ada lagi kisah. Ini ada di surat Al-Kahfi. Ya. Di surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Maka ayatnya yang menarik adalah surat Al-Kahfi ini Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah engkau akan menjadikan iblis itu temanmu sedangkan dia menolak untuk sujud kepada Adam? Ayat ini ketika didengar oleh seorang yang ahli maksiat. Kebetulan dia di bis. Sebelahnya ini ada mahasiswa yang baca Quran. Ketika dia mendengarkan ayat ini. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Apa engkau akan menjadikan iblis sebagai teman? Maka dia yang ahli maksiat tadi mendengarkan itu sadar. Tidak rela aku menjadikan iblis yang tidak mau sujud kepada bapaknya manusia untuk menjadi temanku. Maka saat itu dia bertobat. Jadi bagi Allah mudah sekali untuk membuat orang itu taubat. Cat Stephen, Yusuf Islam. Masuk Islam gara-gara apa? Membaca surat Yusuf. Jeffrey Lang. Masuk Islam kenapa? Gara-gara membaca kisah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Irene Handono masuk Islam gara-gara surat Al-Ikhlas. Begitu mudahnya bagi Allah untuk membukakan, maka seriuslah. Itu yang pertama, ikhtiar kita. Ya fattah. Dan jangan putus asa. Kadang-kadang kita, ya Allah berikan ini, buka hatinya ya Allah. Baru seminggu, habis itu gak doa lagi. Yes. Kenapa demikian? Kenapa Ustaz? Karena Allah terkadang menunda permintaan kita untuk menguji tingkat kepercayaan dan keyakinan kita kepadanya. Jadi harus konsisten gitu ya Ustaz. Maka tetaplah mengetuk pintu. Jangan pernah berhenti. Dan dengarkan ini. Pintu itu kalau terus-menerus diketuk dan tidak berhenti, maka lama-lama apa? Rusak. Rusak ya. Kencengan kali ini. Dibuka sih Ustaz. Coba saja ngetuk pintu rumah saya jam 2 dini hari. Saat saya sedang nyenyak tidur. Nggak berhenti-berhenti ngetuk. Wow, 4 kali ngetuk saya tarik selimut makin rapat. Kalau udah 11 kali, 12 kali kira-kira apa yang akan saya lakukan? Ya, buka sih. Buka, tapi saya siram air ya. Artinya pintu yang terus diketuk mustahil tidak dibuka. Itu pintu manusia. Lalu bagaimana dengan pintu Allah? Kita ini seringkali cepat sekali berhenti. Kita ini gak sabar mengetuk pintu Allah. Tapi sering sabar mengetuk pintu dokter, mengetuk pintu Pak Bos, Pak ini. Begitu sabarnya kita berdiri di antrian hadapan manusia. Tetapi begitu gak sabarnya kita untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus caranya Ustaz, maksudnya kita sebutkan ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah. Ya Fatah, gitu. ya Fatah itu kan sebagai nama Asmaul Husnanya.
langsung baca doanya setelah itu. Apa yang ingin diminta. Pakai bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Arab. Tetapi yang penting adalah aku meminta kepadamu, wahai yang maha membuka. Ya Fattah. Ya Fattah. Engkau yang maha membuka yang sulit. Engkau yang maha membuka sesuatu yang terkunci, yang tertutup. Bukakan. Nah, apa yang ingin dibuka itu? Hajatnya ya Ustaz. Ya, hatinya saudara saya pula. Nah itu ya. Jadi jangan pernah berhenti mengetuk. Ya. Tetaplah ketuk. Dan ingat yang kedua, kalau sudah yakin, Allah itu seringkali membuka. Itu dengan cara yang tidak kita duga-duga. Contohnya apa? Hajar, istri Nabi Ismail, ibu dari Nabi Ismail, istri dari Nabiullah Ibrahim. Dia mencari air di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Betul ya? Mencarinya di mana? Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Terus, berarti menduganya akan ada di situ. Tetapi ternyata munculnya bukan di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Tetapi munculnya justru di dekat Ka'bah, di dekat kakinya Ismail alaihissalam. Maka jangan pernah kita putus asa. Kadang yang tampaknya sulit, itu justru jalan, dibukanya jalan. Contohnya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, bukan? Betul. Buruk nggak buang ke sumur? Buruk. Kemudian dijual? Sebagai budak. Sebagai budak, buruk atau baik? Buruk. Kemudian yang beli siapa? Ada penguasa. Ya. Lalu saat tinggal di rumah penguasa dituduh mau menzinahi istrinya. Buruk atau baik? Buruk. Lalu masuk penjara. Buruk atau baik? Buruk. Tapi jika semua itu tidak terjadi kepada Nabi Yusuf, kira-kira mungkinkah Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir? Enggak. Jalannya beda-beda berarti Ustaz ya? Seringkali justru yang kita anggap kesulitan itu adalah jalan terbukanya kebaikan. Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat banyak kemudahan.